Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dimanapun kamu berada, selalu semangat ya. Oke, kembali lagi dengan Reading Sigma di sini. Disclaimer bacaanku seperti biasa bersifat general reading, di mana energinya nanti bisa terbolak-balik ya, vice versa, atau bisa resonate-nya sebagian, atau sama sekali tidak resonate dengan kamu. Klaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktu ya. Oke, aku akan cek energi seseorang yang saat ini sudah kena karma gitu ya. Aku lihatnya sih, dia orang yang menyakiti kamu, ini entah siapapun dia, entah pasangan kamu, mantan kamu, keluarga kamu, teman kamu gitu ya. Aku akan lihat energi orang yang sudah kena karmanya, dan nanti kita lihat ya, apakah dia ada perubahan setelah dia, sudah mengalami karma tersebut, apakah dia akan baik-baikin kamu atau dia akan minta maaf gitu ya, nanti kita lihat ya. Pergerakan dia, hatinya dia bagaimana. Oke, aku izin cabut. Ada 3 pedang nih teman-teman. Kayaknya kamu sakit hatinya banget gitu ya, udah sakit banget gitu yang aku rasa ya teman-teman. Oke. Tuh, ada kelicikan juga ya, satu-satu aku akan cek, ada Three of Swords ya, bahwa memang hati kamu nih kayaknya udah capek, udah lelah, sakitnya tuh udah bener-bener sakit banget gitu ya, dimana orang ini sudah mungkin, yang aku lihat ya, kalau ini emang dia pasangan kamu, kemungkinan dia tuh banyak manipulatifnya, ya Allah maaf, manipulatifnya di hubungan ini, banyak playing victim ya, kalaupun dia yang salah tapi kamu yang disalahin gitu ya. Dan juga yang terlihat di sini bahwa orang ini pandai berbohong, pandai bersilat lidah, di mana kalau misalkan dia ini bikin kesalahan, dia mudah untuk merayu kamu gitu ya, dan kamu tuh orangnya mudah luluh, karena hati kamu baik, lembut gitu, suka dibohongin, sering juga kamu disakitin, tapi kamu tuh mudah memaafkan, makanya kamu tuh luluh gitu ya. Tapi yang aku rasa di sini, semakin banyak perbuatan dia untuk menyakiti kamu dan kamu pun semakin, sudah lelah, banyak-banyak udah kayaknya udah pasrah gitu loh, kamu tuh udah nggak mau lagi deh, kayaknya udah capek gitu ya. Tapi nanti kita lihat apakah ke depannya kalian masih bisa bersama atau ada koneksi baikan gitu ya, nanti kita lihat ya. Karena di kartu ini juga, orang ini udah sering sekali berbohong dengan kamu yang aku lihat ya. Entah ini orang orang tersebut pasangan kamu atau keluarga atau teman, sahabat gitu ya, atau tetangga kamu gitu ya. Yang terlihat di sini saat ini orang ini, sudah menghadirkan kekecewaan di diri kamu, luka hati kamunya ya. Kayaknya udah banyak sekali yang dia lakukan ke kamu gitu, mengakibatkan kamu udah kecapean gitu ya. Karena orang tersebut bukan hanya sekali, 2 kali ya menyakiti kamu, tapi dia, eee, sering kali gitulah, entah dari cara dia playing victim, nyalain kamu ya, atau dia tuh menghina kamu, fitnah kamu, mungkin juga mengkhianati kamu gitu teman-teman ya. Kemudian di sini ada Five of Wands ya, di sini energinya memang kekacau ya tuh. Ada juga yang terlihat di sini orangnya ini kayaknya ada yang teman kerja kamu ya, yang aku lihat ya kalau misalkan ini bukan pasangan ya, di mana dia ini kayaknya licik ya teman-teman, dia mungkin di depan kamu dia baik, tapi di belakang dia ini, menusuk gitu ya. Dia, banyak iri sama kamu gitu ya, dia beranggapan bahwa kamu ini musuhnya gitu, walaupun dilihat di depan kamu mungkin dia baik, dia care gitu ya, tapi yang aku lihat di sini orang ini penuh kelicikan, kemudian ini suka, apa ya namanya, persaingan. Jadi kalau misalkan kamu terlihatnya bahagia, kamu terlihatnya baik gitu ya, nah dia tidak ingin ada yang lebih dari dia gitu loh, pengennya kamu hancur nih yang aku lihat ya teman-teman. Lebih lebih ke teman kerja sih yang aku lihat ya. Tapi kalau di sini ada yang ketarik juga sebagian ini, energi pasangan. Kalau di sini pasangan kamu berarti memang
Dia di belakang kamu ini loh melakukan kelicikan gitu ya. Mungkin dia pernah bohongin kamu tentang keuangan juga bisa ini yang aku lihat. Dia bohongi kamu tentang keuangan, kemudian mungkin juga kalau ini kamu pasangan sah, banyak ini ya, kan pasangan sah kan otomatis sudah satu rumah ya. Sepertinya dia juga pernah berbohong tentang keuangan ke kamu, dia tidak jujur, misalkan dia dapat rezeki, misalkan taruhlah dia, contohnya 1 juta dia dapat uang, tapi dia bicara dengan kamu cuman dapat 700 atau 500 gitu ya. Kalau di sini tentang keuangan dia, berbohong ya, atau dia pernah juga di belakang yang kamu tidak ketahui, misalkan dia nih habis ketemu, lawan jenis lain selain kamu gitu ya, entah dia ketemu laki-laki lain atau perempuan lain. Nah, dia bilangnya habis lembur kerja gitu ya. Tapi di sini juga orangnya licik, sangat licik ya. Entah ini pasangan kamu atau teman kamu atau yang sedang berkonflik dengan kamu lah. Ini licik sekali orangnya di mana dia itu bisa loh gampang banget menutupi kesalahan atau menutupi kebohongan-kebohongan. Misalkan nih udah ke-gap nih ya, udah ketahuan sama kamu gitu. Tapi dia tuh pinter banget ngelesnya. Bahkan di sini juga tidak jarang, terjadi playing victim, dia yang salah tapi dia sebelum kamu marah dia justru udah marahin kamu, dia yang nyalah-nyalahin kamu gitu ya, yang aku lihat gitu ya teman-teman ya. Dan hati kamu kayaknya tapi sekarang ini kamu udah lebih pakai logika sih yang aku lihat ya. Mungkin awal-awal kamu masih baik, masih berpikir positif, kayaknya kamu, berpikirnya, "Ah, orang ini juga pasti bisa berubah," gitu ya, "pasangan aku pasti bisa berubah atau teman aku pasti bisa berubah." Kamu tahu sebenarnya dari awal, tapi yang dilihat di sini kamu ini, masih menggunakan perasaan karena kamu orang yang tulus, lembut gitu ya. Nah, saat ini yang ketarik energinya kamu udah capek, kamu udah pakai logika gitu loh, kamu sudah kayak, "Nggak mau lagi ah aku dibohongin, aku udah lelah banget," kayak gitu ya, yang terlihat ya, yang aku rasa kayak gitu. Ini bisa terbolak-balik energinya ya teman-teman. Kemudian ada King of Cups ya. Ini kan ada seorang raja yang bawa cup gitu ya. Di sini eh lihat mukanya ini kan kayak cemberut gitu ya nih. Mukanya kayak cemberut gitu ya. Di sini bahwa memang energi kamu ini memancarkan rasa kecewa ya. Kayaknya orang ini udah tahu sih, orang ini udah tahu kalau kamu kecewa, kamunya sakit hati, kamu, marah juga gitu ya, orang ini udah tahu. Mungkin awalnya dia sering nyakitin kamu karena dari diri kamu ini kan kelihatannya tulus, "Ah, nanti juga aku dimaafin kok," gitu ya. Nah, tapi yang terlihat saat bacaan aku ini, eee, aku rasa dari bacaan aku yang saat ini gitu ya, orang ini sudah tahu bahwa aura kamu tuh sudah memancarkan aura untuk permusuhan, dalam arti kamu sudah, eee, udah nggak mau lagi gitu loh dibohongin gitu. Nah, di sini terlihat juga aura kamu ini kekesalan, kekecewaan gitu ya dari kartu ini ya, di mana juga di sini kamu sudah memegang cup ya, di mana cup ini kan nanti, mmm, ayolah gitu kayak, "Lo jual gua belilah," gitu, paham nggak? Kalau anak Jakarta paham lah ya, "Lo jual gua beli," gitu ya. Tapi kalau artinya, lo mau ngajak gua, eee, berantem nih ibaratnya, "Oke gue layanin," kayak gitu. Sekarang tuh kamu lebih kayak gitu ya, kalau misalkan dia mau mau apapun ke kamu, mau berbuat jelek tuh kamu sudah kamu udah bisa melawan kayak gitu ya, aura kamu sudah terpancar, melawan gitu ya. Jadi orang ini sekarang malah takut loh teman-teman yang aku lihat ya, entah pasangan kamu, entah ini, orang yang sedang ada konflik dengan kamu gitu ya teman-teman ya. Hebat sih kamu sekarang udah nggak mau disakitin lagi, kamu sudah tidak mau dibohongin lagi, kamu bangkit, kamu, mengeluarkan aura menolak gitu ya, kalau disakitin tuh menolak, jangan mau aja gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada The Hangman ya, berarti memang di sini energinya dia udah pusing nih, udah mondar-mandir kan digantung nih ya, nih kepala digantung di bawah tuh kan. Dia kayaknya udah pusing, udah mungkin akhir-akhir ini nanti kamu akan lihat dia mondar-mandir di sekitar kamu. Ya, dalam arti gini, mondar-mandirnya tuh mungkin kalau misalkan kamu secara fisik kamu lihat ya, ketemu dia, orang ini akan memantau kamu secara dekat ya. Nanti akan terlihat, dia akan melihat kamu, akan ngawasin kamu gitu ya. Takut apa? Yang dia takutkan ya kamu nanti ada perlawanan, berbalik arah kamu yang menyerang dia gitu, dalam arti kayak gitu ya. Jadi dia takut nih, saat ini sih energinya dia takut, dia tidak ingin sampai
kamu mengetahui semua sisi buruknya gitu ya yang aku lihat ya teman-teman ya. Tapi kalau ini pasangan kamu ya, kalau misalkan LDR berarti dia lagi ngintip-ngintip sosial media kamu, dia banyak stalking kamu di lewat sosial media, mungkin juga banyak cari info kamu lewat teman-teman kamu gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau emang ini pasangan kamu ini, bisa ketemu langsung, mungkin ada yang sudah ngintip-ngintip ke rumah kamu, ke jalan gang kamu, ke tempat kerja kamu gitu ya teman-teman, dari jauh nih kamu udah diawasin nih. Karena dia takut kayaknya kamu sekarang kan dia berpikirnya gini, kamu sekarang udah lihat keburukan dia, kamu udah lihat, sisi gelap dia di belakang kamu. Nah, dia takut sampai nanti kamu berbuat seperti itu kepada dia gitu ya. Jadi dia overthinking sendiri nih teman-teman ya sekarang ya. Yang terlihat juga, karena orangnya pandai manipulatif sih ya, jadi juga dia pandai berbicara, kamu harus hati-hati karena orang ini pandai banget menyembunyikan kesalahan dia gitu ya. Kalau misalkan dia berbuat yang aneh-aneh dengan kamu tuh, dia mudah sekali untuk menyembunyikan, gampang banget gitu bohongnya gitu ya. Ya itu tadilah karena emang udah tabiat dia gitu ya teman-teman ya. Aku lihat lagi di sini, apa sih sebenarnya yang terlihat kok dia takut gitu ya. Ini karmanya kayak apa nih? Coba aku lihat nih sekarang. Oh, ini aja, aku lihat kesalahan-kesalahan ya, kalau kesalahan-kesalahan yang dia perbuat itu seperti apa. Ini nanti jadi bisa memvalidasi orang yang kamu pikirkan, kamu nanti bisa validasi nih, seperti apa orangnya. Kesalahan yang udah dia perbuat itu seperti apa paling banyak ya? Masalah hati, ada yang dikecewakan juga karena pihak ketiga nih teman-teman ya. Oke. Ada the heart, oke. Kemudian the cloud, ada the sun, the letter, the garden, the coffin, the cross, the sheep, the book, dan the clover ya. Oke. Di sini sih yang aku lihat, kesalahan yang dia perbuat ke kamu nih ya lebih dari ini sih, kata-kata, dari komunikasi ya. Aku lihat di sini ada kartu cinta, tapi di sini artinya kartu cinta bahwa memang kalian ini, mmm, lebih yang ketarik lebih banyak tentang hati ya, tentang hati yang jadi dia tuh mungkin menyakiti kamu secara bukan secara fisik yang aku lihat gitu ya, secara perasaan ya. Secara perasaan kamu dibikin sakit, dibikin lelah mental kamu, kemudian di sini ada, suatu penghinaan yang aku lihat juga ada penghinaan. Mungkin kalau misalkan ini bukan pasangan kamu, di sini orang ini menghina, kan ada kartu komunikasi juga ya. Berarti secara lisan dia menghina kamu, fitnah kamu, mungkin kamu difitnah gitu ya kalau ini teman kerja kamu atau saudara kamu gitu ya. Terus kalau misalkan ini pasangan kamu, jelas sekali di sini ada pengkhianatan ya, kamu dikhianatin. Jadi, hati kamu diduakan gitu ya. Kemudian kamu dibikin stres nih. Hati kamu dibikin bingung, dibikin sakit gitu ya. Kamu pun juga lelah, udah stres gitu ya teman-teman. Kemudian ada desan di sini mengartikan bahwa memang ada yang memanfaatkan kamu secara, materi gitu ya. Sakitinya begitu, karena kan kamu di sini orang yang sukses, mungkin kamu juga sebenarnya orang yang sudah bahagia dalam versi kamu gitu ya di hidup kamu. Nah, orang ini datang mendekati kamu, tiba-tiba dia menyakiti kamu dan ini ada yang secara materi kamu dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Kalau ini pasangan kamu jelas banget ini di sini, kamu awalnya dibikin percaya, dibikin mungkin dia pintar merayu ya, jago ngegombal ya, dan di sini terlihat orang ini sangat kan manipulatif ya, dia sangat pintar loh merayu kamu gitu ya, sampai akhirnya
Selain ada pengkhianatan dan kamu juga dimanfaatkan secara materi gitu ya, itu kesalahan dia. Tapi kalau di sini memang ini bukan pasangan kamu, jelas banget di sini dia tidak ingin melihat kamu bahagia ya teman-teman, dia tidak ingin melihat kamu sukses ya. Yang aku lihat di sini kamu lagi menanjak nih karir kamu ya, meskipun kamu bukan, seorang bos, tapi di sini yang terlihat juga kamu ini finansial kamu akhir-akhir ini lagi bagus, lagi banyak rezeki-rezeki yang datang ke kamu, dapat bonus akhir tahun mungkin, atau kamu dapat arisan, atau kamu dapat bonus-bonus yang lain gitulah ya. Nah, orang ini teman kamu nih atau saudara kamu atau tetangga kamu ya, selain pasangan lah ya, dia tidak ingin ada kamu lihat kamu bahagia gitu, dia tidak ingin. Justru bahagianya kamu ini menderitanya dia. Nah, penderitaan kamu itu bikin dia bahagia gitu ya teman-teman. Ini orang sirik banget sih sama kamu ya. Dia iri dengki gitu ya. Tapi kalau ini pasangan dia pernah memanfaatkan secara materi ke kamu gitu ya. Terjadi, miskomunikasi juga, ada the letter ya, bahwa memang, mungkin ada penghinaan-penghinaan yang kamu alami di sini. Kamu dihina, kamu dicaci maki, kamu difitnah bahkan gitu ya teman-teman ya. Entah dari pasangan ataupun dari selain pasangan, kamu seperti itu di sini ya. Dan hati kamu sudah karena orang ini kan sering kali menyakiti, bukan sekali 2 kali gitu ya. Jadi ya udah bener-bener udah lelah, capek yang aku lihat di kamunya gitu ya. Kemudian di sini ada, the clover ya, the clover itu kan sebenarnya kan rezeki, hasil yang baik, keberhasilan, keberuntungan gitu ya. Nah, di sini seseorang itu tidak ingin kamu merasa sama si relate sama yang tadi sih ya, tidak ingin kamu ini mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan gitu. Jadi orang ini memang sudah lama, sejak lama, dia ini bikin kamu terus-terusan biar gimana kamu tuh, eee, rubuh gitu loh. Biar mental kamu ngedown, terus kamu ini, sengsara gitu, pengennya gitu kamu terluka, kamu sedih gitu ya, menderita gitu ya. Aduh jahat banget sih ini orang yang aku lihat ya. Nanti kita lihat ya karma-karma yang dia sedang jalani ya. Kemudian di sini ada pertemuan, ada the garden bahwa memang, kalian ini lebih ke mungkin secara perkenalan juga kalian ini kalau misalkan ini pertemuan dengan pasangan kamu, awalnya kalian ketemu di internet gitu ya. Berarti di sosial media gitu perkenalannya ya. Tapi kalau di sini nih tentang orang orang lain selain pasangan kamu, kemungkinan kalian ini mungkin sindir-sindiran juga lewat, status WA, story Instagram, Facebook, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin awalnya juga kamu udah paham nih Kak, orangnya kok nyindir-nyindir kamu gitu ya, kok menghina gini gitu. Nah, dia kamu akhirnya sekarang udah paham gitu. Mungkin ada yang terang-terangan juga dia nyakitin kamu lewat sosial media gitu ya, teman-teman. Ada fitnah-fitnah lah yang terjadi gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini ada The Calvin bahwa memang, banyak sekali kesedihan yang dialami sama kamu. Dia sudah pokoknya ini intinya yang terjadi bukan sekali 2 kali yang aku lihat ya, yang awalnya kamu sabar sampai sekarang kesabaran kamu setipis tisu gitu ya teman-teman. Kamu hebat ya, kamu kuat sampai detik ini, terus melangkah aja, kamu jangan sampai nge-down karena orang ini, jangan sampai kamu jadi frustasi karena orang ini, kamu semangat ya, gitu. Kemudian ada the cross bahwa memang ada beban, ada nyeri yang kamu rasakan gitu ya, kamu udah sakit hati banget sepertinya sama orang ini dan, kesalahan yang dia lakukan adalah dia terus-terusan memberi beban di hidup kamu ya. Ya itu tadi, kalau misalkan dia pasangan kamu, mungkin secara materi kamu jadi beban gitu ya, dibikin beban sama dia gitu ya. Jadi kamu terbebani di masalah materi, terus kemudian juga dari masalah komunikasi, kamu udah capek lelah dengan fitnaan, hinaan gitu ya. Dan di sini ada desip bahwa memang ada transportasi ya, bahwa memang di sini ingin kamunya itu juga, kesalahan yang dia lakukan adalah mungkin saat, kalian bepergian atau kalian itu berjarak, berjauhan gitu ya. Nah, ini banyak melakukan kebohongan gitu ya, karena di sini dilihat, pasangan kamu ini ada yang LDR kebanyakan ya, dan dia ini banyak memanipulasi kamu, membohongi kamu karena kalian berjarak tidak bisa lihat langsung. Nah, dia ini sering bohongin kamu mentang-mentang kamu tidak bisa lihat langsung gitu ya teman-teman. Tapi kan yang namanya hukum alam kan pasti akan memperlihatkan gitu ya kesalahan dia. Nah, kalau ini orang lain, bukan pasangan kamu gitu ya. Nah, di sini terlihatnya bahwa memang orang ini,
memanfaatkan energi kamu gitu ya. Di sini mungkin kamu pernah, jalan bareng atau kamu pernah dapat tugas dari tempat kerja kamu gitu ya, dan ini sepertinya orang ini sudah mengincar sejak lama. Dalam arti kalau mengincar sejak lama mungkin dia ini ada saatnya sekarang-sekarang ini pengen atau akhir-akhir ini kemarin-kemarin ya, pengen banget langsung secara terang-terangan bikin kamu menderita gitu ya. Karena di sini kan ada jarak, ada, transportasi dalam arti perjalanan, berarti perjalanan dia menyakiti kamu ini sudah sejak lama gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia ada debuk bahwa memang di sini tuh, kamu sudah mengetahui rahasia-rahasia. Nah sekarang ini kamu sudah mengetahuinya rahasia yang dia lakukan ke kamu gitu ya, meskipun kalian berjarak, kalian tidak bisa secara langsung, tapi lambat laun akhirnya bangkai itu juga tercium juga. Kamu akhirnya sadar bahwa kamu tuh dimanipulatif sama dia, kamu disakitin, dihina, difitnah, bahkan dikhianati gitu ya teman-teman ya. Kamu secara materi juga udah, eee, rugi gitu ya, dan orang ini terlihat saat ini energinya ya takut gitu loh sama kamu nih, udah takut nih karena kamu udah banyak sadarnya sih gitu ya yang kalian lakukan tuh udah ya itu tadi di sini, keluar aura kamu nih, aura menantang gitu. Kalau misalkan dia mau itu kamu udah melawan, udah tidak yang iya-iya aja gitu ya teman-teman ya. Coba aku lihat sekarang apa sih karma yang dia jalani? Coba aku lihat ya teman-teman, semoga ada petunjuk dari kartu tarot ini. Bismillah. Semoga ada petunjuk ya tentang seseorang itu yang menyakiti kamu, entah ini keluarga, teman, sahabat, tetangga, ya, atau pasangan kamu. Karma yang dia jalani seperti apa? Mohon beri petunjuk. Oke, aku akan izin cabut. Oke. Ada 4 koin. The Devil. Ada 9 tongkat. Ace of Swords ya. Oke. Aku akan lihat karma yang sedang dia jalani ya, teman-teman ya. Di sekarang sih ya, tentang finansial ya teman-teman ya. Ada 4 koin, di mana mungkin juga orang ini sepertinya, mmm, apa tuh, dia kebalik gitu ya. Apa yang dia lakukan ke kamu, mungkin dia dibohongi juga tentang finansial gitu ya teman-teman. Nah ini kan dia sedang ada koin diinjak, ada di kepala, kemudian ada di, genggaman dia gitu ya teman-teman. Nah di sini dalam arti juga kalau dia ini sedang mungkin kemarin-kemarin itu kan dia mungkin dapat rezeki yang banyak, duitnya banyak, gajinya naik, tabungannya banyak gitu ya. Nah, sekarang ternyata dengan sifat dia yang seperti itu nyakitin kamu, kemudian ada sifat yang sombong juga nih saat dia di atas. Nah, saat ini dia ada masalah dengan finansialnya ya teman-teman. Mungkin dia ada pengkhianatan-pengkhianatan atau dia, dibohongin ya, mungkin investasi dia dibohongi tentang investasi sih yang aku lihat ya. Mungkin dia invest ke, sesuatu lah ya, nggak tahu itu apa, dan seseorang ini merasa dibohongi dalam segi finansial ya. Kalau mungkin juga dia ini, menghadirkan pihak ketiga misalkan ini pasangan kamu, nah dia dimanfaatkan secara materi juga sekarang. The Devil, di sini kan ada godaan iblis ya. Berarti memang orang ini sekarang udah ketemu sama orang yang lebih dari dia jahatnya, gitu ya, aku lihat ya. Dan ini karmanya sangat-sangat nyata sekali bahwa orang ini sekarang sudah menderita, di mana apa yang dia lakukan ke kamu ya, contohnya kejahatan yang dilakukan ini suatu pengkhianatan misalkan ya. Nah, orang ini sekarang juga dikhianati. Kalau misalkan teman kamu ini, yang ketariknya ya, misalkan ini dia teman kamu atau orang bukan pasangan lah gitu ya, dia ini tadinya awalnya nyakitin kamu, ada penghinaan-penghinaan, mungkin fitnah gitu ya. Nah, di sini sekarang energinya ada aura
setan ya gitu ya, godaan-godaan setan ya. Nah, orang ini sekarang gantian dia yang dihina, dia yang dicaci maki gitu ya. Pokoknya apa yang dia lakukan ke kamu, kesakitan yang kamu terima, sekarang dia merasakannya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada 9 tongkat, energi orang ini, dia sudah berjaga-jaga nih ya, dia berjaga-jaga energinya ya. Karena itu tadi, seperti yang kartu kedua ini ya teman-teman, bahwa memang di sini banyak sekali yang merasa dia itu perbuatan licik dia gitu ya. Nah, dia udah membentengi dirinya, udah siap-siap nih sekarang nih ya. Takutnya apa? Takutnya berarti dia sudah menyadari loh teman-teman, dia sudah menyadari kesalahan dia ke kamu. Makanya dia ini, sudah membentengi dirinya, berjaga-jaga dengan banyak tongkat yang berbaris gitu ya. Dia takutnya kamu nanti yang, berbalik arah ke dia, karena dia juga sudah membentengi diri dari orang-orang lain yang menyakiti dia. Nah, dia juga takutnya kamu yang akan balas dendam gitu loh ya teman-teman ya. Ada Ace of Swords ya, di sini sudah ada, rasa bersalah dia, ingin memperbarui hidup dia, ingin perbaiki hidup dia gitu ya. Tapi nanti, gimana ya, coba kita lihat lagi apakah dia akan ada perubahan baik gitu ya yang dia lakukan ke kamu ya. Apakah dia akan berbuat baik, akan dia, apa namanya, yang dia lakukan nih, aduh sorry, ada perubahan lah gitu ya. Mungkin dia akan tobat, terus dia berbuat yang lebih baik lagi gitu. Tapi dia ada sesuatu ya, masih terlihat juga ini sih, pengen ada perbaruan di hidup dia gitu ya. Kok keluar lagi nih kartunya ya. Di sini sih energinya ini ya teman-teman, sepertinya belum sih ya yang aku lihat, karena di sini dia orangnya licik banget ya teman-teman. Jadi yang aku lihat sepertinya meskipun di sini ingin ada perubahan hidup, cuma sekedar, perasaan doang. Tapi kayaknya kalau misalkan dia mau berbuat lebih baik atau dia ini minimal dia minta maaf lah sama kamu, ini belum terlihat ya teman-teman ya. Di sini energinya dia belum terlihat untuk perubahan dia yang lebih baik lagi. Tuh kan the moon, intuisinya, hatinya, pikirannya sih sebenarnya, mmm, dia sadar dia salah, tapi untuk bergerak untuk minta maaf, untuk, masih ada ego dia, kesombongan dia gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu nanya, apakah dia akan ada perubahan untuk lebih baik yang dia lakukan ke kamu? Belum, ya. Tapi di sini ada Ace of Swords, sebenarnya dia ingin perbaiki hidup dia, kelakuan dia, tapi masih keluar lagi nih, orangnya sangat licik, sangat egois dan, manipulatifnya masih kencang gitu ya. Meskipun di sini banyak pikiran-pikiran dia yang sudah mengarahkan untuk lebih baik gitu, untuk perubahan lebih baik, tapi ternyata dia belum ya, masih pusing lah gitulah dengan yang dia lakukan ini, dia masih denial bahwa memang, orang-orang yang nyakitin dia tuh ya dia salahin aja, padahal kan ini juga bisa jadi dari karma dia gitu, perbuatan karma dia gitu ya teman-teman nih. Tertusuk-tusuk kan ada 10 pedang ya, dia masih nggak mau loh teman-teman ya, masih nggak mau kalau misalkan dia untuk minta maaf, apalagi dia nggak mau. Yang dia pikirkan adalah, "Gue masih lebih baik dari lu," gitu loh ya. Jadi kalau ini bukan pasangan kamu, dia berpikir dia masih lebih baik dari kamu, jadi ya udah dianggap aja ini, tapi dia nggak menyadari kalau ini karma. Dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan sekarang, dia tidak menyadari bahwa masalah-masalah yang datang itu akibat dia menyakiti kamu, dia tidak menyadari itu. Dan di sini masih, ini keluar kartu yang jelek banget sih dia, masih masih buruk sih pikiran dia ya. Hati dia juga, hati terdalam dia masih denial gitu loh, dalam arti ini tuh dia udah tahu ini ada masalah, tapi dia tidak introspeksi gitu ya teman-teman ya. Jadi dia masih perang batin sih pikiran dia sama, hati dia tuh, egonya masih kuat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini adalah apakah dia akan ada perubahan dalam waktu dekat? Tidak, gitu ya teman-teman, tidak ada, belum ada ya. Oke, aku akan cek untuk energinya, ini bisa zodiak kamu atau zodiak orang yang kita tarik energinya di sini. Ada Scorpio, Leo, Capricorn, Aries, Gemini, ya, Aries, Gemini, Leo, Scorpio, Taurus, Aquarius, Pisces,
Aquarius kuat, dan Libra satu lagi ya. Taurus, Scorpio, Leo, Capricorn, Aries, Gemini, Aquarius, Pisces, Libra ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Sehat-sehat terus untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.